Pelatih Timnas Indonesia U23, Shin Tae-yong buka suara usai timnya dikalahkan Arab Saudi dalam laga uji coba internasional jelang Piala Asia U23 tahun 2024 Qatar. Halo guys, Assalamualaikum. Selamat datang di channel YouTube Putra Surabaya 84. Kali ini ada beberapa informasi dan berita mengenai Timnas Indonesia. Oh ya guys, sebelum masuk dalam pembahasan informasi pentingnya, alangkah baiknya saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1445 Hijriah di tahun 2024 ini ya guys. Semoga kalian semua yang udah hadir di channel ini selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan semua rezekinya, amin. Dan jangan lupa bantu support dengan subscribe channel ini, terima kasih. Pelatih Timnas Indonesia U23, Shin Tae-yong buka suara usai timnya dikalahkan Arab Saudi dalam laga uji coba internasional jelang Piala Asia U23 tahun 2024 Qatar. Bertanding di The Seven Stadium, Dubai, Uni Emirat Arab, Sabtu dini hari WEB, 6 April tahun 2024, Indonesia menyerah dengan skor 1-3. Shin Tae-yong mengaku tidak puas dengan hasil yang didapat oleh timnya. Namun, secara performa permainan menurutnya tidak terlalu buruk. Pastinya tidak puas ya. Tapi dengan pergantian pemain, hampir semua dimainkan di babak pertama dan kedua untuk cek kondisi para pemain. Dan secara isi pertandingan tidak terlalu jelas, kata Shin Tae-yong lebih lanjut. Pelatih asal Korea Selatan itu mengakui masalah dalam timnya ada di sektor pertahanan. Namun, ke depan dia akan memperbaiki dan menutupi celah itu pada turnamen nanti. Uji coba ini memang hanya cek kondisi para pemain saja. Apalagi ada pergantian semua pemain, kata Shin Tae-yong. Memang ada masalah di lini belakang karena ada beberapa pemain yang tidak bisa bergabung juga. Jadi itu yang sedang dipikirkan. Bagaimana antisipasi lini belakang? Setelah melawan Arab Saudi, Indonesia akan menjalani satu laga uji coba melawan Uni Emirat Arab pada Senin 8 April mendatang. Pemusatan latihan di Dubai akan berakhir pada 10 April mendatang sekaligus langsung bertolak ke Doha, Qatar. Untuk uji coba berikutnya lawan Uni Emirat Arab akan dimainkan untuk pemain inti dulu, untuk mengantisipasi permainan lawan Qatar nanti tanggal 15 April. Ucap Shin, pastinya tim inti akan dimainkan lebih banyak. Selain tim inti akan ada kesempatan lagi bagi pemain lain, ujar mantan pelatih Korea Selatan itu. AFC ingatkan regulasi pendaftaran pemain, Shin Tae-yong harus rampingkan skuad Timnas Indonesia U23. Timnas Indonesia U23 menjalani pemusatan latihan alias training camp PC sebagai persiapan Piala Asia U23. Dari 28 nama awal yang dipanggil, kini Timnas Indonesia U23 memiliki 27 pemain setelah Nathan Koaol dan Justin Holmer tak diizinkan oleh klubnya, SJ Heerenveen dan Cerezo Osaka. Kakang Rudianto pun akhirnya menyusul ke Dubai untuk mengisi pos bek tengah. Namun ternyata jumlah tersebut masih lebih dibandingkan regulasi pemain yang diminta oleh AFC. Dikutip dari laman AFC, setiap tim harus mendaftarkan pemain sebanyak 18-23 pemain. Artinya, pelatih Timnas Indonesia U23 Shin Tae-yong harus mencoret pemainnya. Shin Tae-yong pun perlu hati-hati untuk mengatur pemainnya agar tidak memiliki catatan negatif seperti tengah berada di bawah hukuman AFC maupun memasukkan dokumen. Meski terpaksa mencoret pemain, ternyata Shin Tae-yong tak perlu memulangkan mereka. Dari regulasi yang sama, setiap tim peserta bisa melakukan penukaran pemain sampai 5 pemain dengan alasan yang diterima oleh AFC. Penukaran pemain ini pun dapat dilakukan sampai 6 jam sebelum pertandingan perdana. Regulasi ini tak jauh berbeda dari regulasi yang berlaku saat Timnas Indonesia bermain di Piala Asia tahun 2023. Untuk itu, Shin Tae-yong tentu sudah paham dengan regulasi tersebut.
dan dapat menyiapkan tim dengan sebaik mungkin. Sesumber pelatih Australia soal Timnas Indonesia U23 sudah kadaluarsa. Timnas Indonesia U23 asuhan Shin Tae-yong sebentar lagi akan menjalani laga Piala Asia U23 yang berlangsung mulai 15 April tahun 2024. Dalam Piala Asia U23 kali ini, Timnas Indonesia berada di grup E bersama Qatar, Australia, dan Yordania. Melihat susunan lawan yang akan dihadapi Timnas Indonesia U23, tentu ini akan menjadi jalan yang cukup terjar, namun tetap skuad Garuda memiliki peluang menghadapi tuan rumah Qatar. Dan negara kuat seperti Australia dan Yordania merupakan tantangan tersendiri bagi Shin Tae-yong untuk membuktikan sejauh mana perkembangan Timnas Indonesia. Saat pengumuman hasil undian Piala Asia U23 2024 pada awal Desember tahun 2023, pelatih Australia, Tadej Vetmar sempat sesumbar soal lawan-lawan mereka yang akan dihadapi April nanti. Ia dengan yakin mengutarakan ambisi Australia pada Piala Asia U23 2024. Kami telah berbicara tentang tujuan dan ambisi kami sebagai sebuah grup. Sekarang kami tahu jalan kami untuk mencapainya, ujar Tadej Vetmar. Kami tidak merahasiakan keinginan kami untuk mendapatkan kualifikasi ke Paris tahun 2024 dan kami harus berada dalam kondisi terbaik selama persiapan dan turnamen untuk mencapainya. Lanjutnya, menurut pengakuan pelatih Australia tersebut, ia sudah mengenali karakteristik permainan masing-masing tim di grup E, termasuk Timnas Indonesia. Dalam hal grup, kami akan menghadapi lawan-lawan yang sudah kami kenal. Sesumber pelatih Australia soal Timnas Indonesia yang akan menjadi lawannya di Piala Asia U23 2024. Kami memahami cara mereka bermain dan menantikan tantangan yang akan datang dari turnamen sepak bola itu. Lanjutnya, sungguh berani pernyataan yang dilontarkan oleh pelatih Australia tersebut. Tentu apa yang disampaikan oleh pelatih Australia itu sudah tidak berlaku lagi alias kadaluarsa, karena Timnas Indonesia sudah mengalami perkembangan yang begitu pesat jika dibanding Desember lalu ketika hasil undian Piala Asia U23 2024 diumumkan. Contoh sederhananya adalah kehadiran pemain-pemain naturalisasi baru yang memperkuat Timnas Indonesia. Bahkan terlihat perbedaan besar dalam susunan pemain antara Timnas Indonesia ketika Piala Asia tahun 2023 dibanding saat skuad Garuda mengalahkan Vietnam 2 kali dalam kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Padahal hanya ada jeda sekitar 2 bulan. Tapi Timnas Indonesia sudah meningkat pesat berkat kedatangan pemain-pemain naturalisasi baru. Bukan hanya karena adanya pemain baru, tetapi juga terdapat peningkatan kemampuan para pemain Timnas Indonesia. Juga ada peningkatan dari sisi strategi yang digunakan Shin Tae-yong, sehingga bisa diterapkan dengan baik kepada para pemain Timnas Indonesia. Oleh karena itu, gaya bermain Timnas Indonesia yang dipahami oleh pelatih Australia tentu sudah berbeda dibanding yang sekarang diterapkan Shin Tae-yong. Timnas Indonesia akan menghadapi Australia pada 18 April tahun 2024 pukul 20 WIB.